Salam kerahiman. Hari ini 17 November, kita akan baca dari 7:22 dan 7:46. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 7:22. Hari ini aku mendengar kata-kata ini. Engkau menyadari betapa lemahnya engkau. Oleh karena itu, kapan aku akan dapat mengandalkan engkau? Aku menjawab, Yesus, sertailah aku selalu karena aku ini anakmu yang kecil. Yesus, engkau tahu apa yang dapat dikerjakan oleh seorang anak kecil. 7:46. Aku sudah tahu bahwa pada saat-saat tertentu dan pada saat-saat yang paling sulit, aku akan sendirian, ditinggalkan oleh setiap orang. Aku tahu juga bahwa aku harus menghadapi segala badai serta pergulatan dengan segenap kekuatan jiwaku, meskipun di dekatku ada orang-orang yang darinya aku berharap mendapat pertolongan. Tetapi aku tidak sendirian sebab Yesus menyertaiku dan bersama Dia aku tidak takut akan suatu pun. Aku sungguh sadar akan segala sesuatu dan aku tahu apa yang diminta Allah dariku. Penderitaan, penghinaan, cemooh, penganiayaan, dan pelecehan akan terus-menerus menjadi bagianku. Aku tidak mengenal jalan lain untuk kasih yang tulus. Aku mendapat balasan berupa sikap tidak tahu terima kasih. Inilah jalanku yang sudah ditandai dengan jejak kaki Yesus. Oh Yesusku, kekuatanku dan harapanku satu-satunya, hanya dalam Engkaulah seluruh harapanku, pengharapanku tidak akan dikecewakan. Ya, kita akan baca sama-sama ya. Sebelum masuk ke pembahasan tentang isi diary ini, saya ingin membacakan atau men-sharing dari salah seorang devosan kerahiman. Dia umat paroki Bojong, Santo Thomas Rasul, dan mengenal devosi kerahiman sejak tahun 2000. Dikatakan, puji Tuhan, karena boleh jadi anak kecil di hadapan Tuhan. Jadi anak kecil itu paling enak, tidak ada beban, dan kalau buat kesalahan pun pasti ditolong dan diperbaiki. Pengalaman menjadi devosan kerahiman ilahi. Dia benar-benar seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Tuhan menyiapkan wadah komunitas untuk melatih dan praktik penyebaran kerahiman ilahi. Betapa Tuhan sediakan, kerjakan semuanya. Ibu Yeni Umbas ini memang masuk ke dalam komunitas kerahiman ilahi, TKKI Jakarta Barat. Komunitas itu terbentuk juga dengan suatu hal yang luar biasa yang tidak direncanakan. Lanjut ya. Sedangkan contoh pelayanan ke daerah. Itu pun Tuhan sudah siapkan dengan cara memperkenalkan dengan seorang romo. Untuk memperkenalkan devosi kepada orang lain ya. Jadi membentuk satu tim. Jadi dia bercerita nih ya, Yeni ini bercerita karena memang saya juga ada di dalam komunitas tersebut mulai dari awal. Jadi memang Yeni ini adalah seorang ketua dari komunitas kerahiman ilahi TKKI Jakarta Barat. Awalnya dia mengumpulkan kita, para devosan dari berbagai paroki, akhirnya terbentuklah satu tim dengan tujuan pelayanan ke luar pulau. Di situ juga intinya adalah menyebarluaskan kerahiman ilahi dengan cara memberikan seminar dan juga sekaligus beberapa dari kami pergi ke sana untuk melakukan baksos dan juga sharing apa yang bisa kami berikan, kami bagikan di sana. Dan itu semua Yeni katakan Tuhan yang lakukan. Seperti di Yesaya 26:12b. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami.
Haleluya. Amin. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, selebihnya Tuhanlah yang melakukan. Saya juga nggak terlalu ikut awalnya, tapi pertama yang saya tahu, yang saya ingat, Yeni itu mengajak saya dan juga Haryanto untuk membentuk komunitas yang kita sebut TKKI Jakarta Barat, dan pelayanannya yaitu menyebarluaskan devosi kerahiman ilahi ini ke luar pulau. Dan itu kita sudah lakukan setiap tahun ya, 1 tahun 1 kali kita pergi ke luar pulau. Lanjut, dikatakan oleh Yeni di sana di 746, saya salut melihat iman dari Suster Faustina yang hebat. Begitu tulus melakukan setiap pekerjaan yang harus dikerjakan dengan selalu mengandalkan Tuhan. Dalam kehidupan ini pasti ada ujian yang harus dijalani. Ada kekecewaan, merasa sendirian, ditinggalkan. Satu urusan belum selesai, sudah datang urusan lain ya. Jadi itu sharing yang diceritakan oleh Yeni dalam pergumulannya, dalam pertumbuhannya di dalam komunitas kerahiman ilahi. Dan dalam masa pandemi ini, dia cerita ya, suatu hari ada yang WhatsApp ke dia, minta tolong untuk mau beli susu dan snack, mungkin untuk anaknya ya. Kalau dulu dia katakan pasti dia akan langsung jawab, maaf, belum bisa memberi, dengan sikap yang acuh tak acuh ya. Nah, sekarang sudah beda reaksinya, tapi pada saat itu dia mengalami suatu masalah di mana dia bilang dompet dia kosong. Bahkan di rekening tabungannya pun lagi kosong uangnya ya. Jadi dia balas WA tersebut, atau sebelum dia balas, dia WA ke temannya yang lain. Mungkin ada tanggapan, mungkin ada temannya yang lain yang bisa menggantikan dia untuk menolong orang ini. Tapi ternyata WA dia nggak ditanggapi. Jadi akhirnya dia membalas WA orang tersebut. Dia katakan, nanti kalau saya pergi ke supermarket, saya baru bisa beli. Mungkin saya akan beli dari kredit card, dengan kredit card kalau saya keluar. Karena sekarang kan masa pandemi, nggak ada orang yang sengaja jalan-jalan pergi ke sana. Jadi dia katakan kalau nanti saya pergi, baru saya akan belikan. Harapannya dia, ya sudah, orang itu maklum bahwa memang ini nggak bisa pergi dalam masa pandemi ini. Tapi ternyata dia menjawab, puji Tuhan, terima kasih karena mau bantu. Lanjut. Akhirnya dia bilang dia pergi belanja. Tiba-tiba dia ingat ayat perkataan janda miskin pada Nabi Elia. Di sana si janda miskin bilang sama Nabi Elia, saya mau buat roti dan makan dan setelah itu mati. Itu ada di 1 Raja 17 ayat 12. Dan dia refleksi ke diri dia sendiri. Untuk saya, dengan memberi ini ke orang yang minta susu dan snack tadi, saya nggak bakal mati. Nah, sore hari dia buka WA, jadi dia sudah pergi belanja ya. Dia buka WA, ternyata di WA-nya itu ada pemberitahuan bahwa ada transfer masuk 1 juta. Padahal dia bilang yang dia beli nggak sampai 500.000. Jadi dia hubungi lagi orang yang transfer itu bahwa uangnya kebanyakan ya. Tapi ternyata orang itu bilang, nggak usah dikembalikan. Pakai aja kelebihan uang itu untuk bulan depan. Di situ Yeni bilang, puji Tuhan. Karena ternyata betul-betul Tuhan yang sediakan ya. Karena di awal dia bilang, dia lagi nggak punya cash, di rekening juga nggak ada dana, tapi karena dia merasa tergerak untuk bantu orang ini, karena orang lain juga nggak ada yang bantu, akhirnya dia beli pakai kredit card. Tapi yang luar biasa, ada orang transfer masuk ke rekening dia. Di situ dia bilang, kadang Tuhan menempatkan kita pada posisi
yang sepertinya tidak ada jalan, buntu. Tapi saat berani melangkah, maka Tuhan sendiri yang buka jalan. Ini satu sharing yang luar biasa ya. Jadi dikatakan kelihatannya seolah-olah jalannya buntu, tapi pada saat kita melangkah baru satu step aja, Tuhan langsung buka jalan. Sedangkan pengalaman dalam komunitas, dia cerita juga nggak terlalu mulus. Ada curiga, ada salah paham, ada kecewa juga. Tapi bersyukur karena proses tersebut memang harus saya alami. Membantu pertumbuhan iman saya. Jadi buat kita semua, Bapak Ibu yang bergabung dalam komunitas, nggak ada komunitas yang 100% sempurna seperti yang kita mau. Karena kalau seperti itu, kita nggak belajar apa-apa. Justru dengan masuk komunitas, sebetulnya kita belajar. Belajar ngerti orang lain, belajar background orang lain, belajar sifat orang lain, dan belajar menerima kekurangan orang lain juga. Belajar juga nggak bisa memaksakan kehendak saya maunya apa. Bahkan dikatakan oleh Yeni di sini, dikecewakan, dicurigai. Nah, Yeni ini selain Ketua TKKI Jakarta Barat, dia juga wakil koordinator dari PDKK Elizabeth ya, jadi jabatannya banyak. Lanjut, di saat situasi sedang gelap, susah berpikir, tidak tahu arah, yang dia lakukan adalah baca firman Tuhan. Baca Diary Faustina, atau dengar lagu-lagu pujian. Jadi isi dengan hal-hal yang positif. Saya pernah dapat juga WA dari seseorang, dia bilang, saya kesepian, saya nggak tahu mau lakukan apa. Sepertinya saya sudah putus asa. Jadi saya bilang, lakukan yang positif. Kalau tadi Yeni baca firman, baca diary, dengar lagu pujian. Kalau saya kasih nasihat dia, selain itu boleh juga masak, bikin kue. Sekarang di YouTube itu begitu banyak resep yang kita bisa ikuti dengan sangat sederhana, mudah, dan hasilnya bagus. Saya pun nggak pernah ke dapur, nggak pernah masak, nggak pernah bikin kue, tapi sekarang mulai coba-coba bikin bolu kukus, cara bikang, tar susu, ya tampilannya mungkin nggak oke, tapi rasanya oke. Nah dari situ dikatakan lagi oleh Yeni ya, belajar dan belajar lagi untuk lebih mengandalkan Tuhan dalam praktek walaupun jatuh bangun. Kalau kita lihat perkembangan iman dari Yeni, dia bilang tahun 2000 dia udah kenal devosi kerahiman. Berarti sekarang udah 20 tahun. Tapi dia katakan jatuh bangun itu ada. Jadi buat Bapak Ibu, buat kita semua, jangan putus asa, jangan berhenti di tengah jalan. Karena itulah proses belajar. Di 1 Petrus 2 ayat 20b dikatakan, tetapi jika kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kita memang diharapkan ikut jejaknya Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Yesus, engkau andalanku. Itu sharing dari Ibu Yeni ya, mengenai diary yang hari ini kita bahas. Kalau bicara di 722, engkau menyadari betapa lemahnya engkau. Kapan aku akan mengandalkan engkau? Yesus ingin kita kuat. Jangan kita berhenti di tengah jalan, jangan kita happy dengan apa yang sudah kita lakukan. Oh, saya pelayanannya segini aja. Saya merasa cukup dengan seperti ini. Itu baru kata saya. Kita belum tahu rencana Tuhan terhadap hidup saya. Sehingga di sini dikatakan, engkau menyadari betapa lemahnya engkau. Kalau engkau tahu lemah, engkau harus cari kekuatan. Karena kalau engkau lemah, diam di kelemahan tersebut, merasa cukup, merasa nyaman dalam tanda kutip dengan kelemahan tersebut, Yesus katakan, kapan aku dapat mengandalkan engkau? Kapan aku akan
bisa pakai engkau sebagai alatku untuk mewartakan kerahiman Tuhan, untuk memberitakan kerahiman Tuhan, untuk menjadi teladan, contoh, mempraktekkan apa yang Yesus sudah lakukan. Jadi dikatakan, kapan aku bisa pakai engkau sebagai alatku? Jadi buat kita semua, kalau kita merasa lemah, oke, Yesus pun memang kasih tahu bahwa kita lemah. Tapi kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus yang bisa memberi kekuatan kepada kita supaya kita bisa menjadi alatnya. Dengan rendah hati, Suster Faustina katakan, sertailah aku karena aku anakmu yang kecil dan engkau tahu apa yang dapat dikerjakan oleh anak kecil. Di sini ada satu kerendahan hati yang Suster Faustina juga mau ajar kita semua bahwa ayo di hadapan Tuhan itu seperti seorang anak kecil. Dan Tuhan tahu apa sih yang bisa dilakukan oleh anak kecil. Di sini kita lihat juga sharing dari Ibu Yeni tadi bahwa apapun yang dialami, dirasakan, semuanya dia terima, dia jalani sebagai proses pembelajaran walaupun jatuh bangun. Dan satu hal yang dia selalu pegang, Yesus, engkaulah andalanku. Itu aja untuk hari ini. Saya tutup ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, khususnya kepada Yeni yang sudah juga mau sharing pengalaman hidupnya sebagai devosan kerahiman dengan segala jatuh bangunnya. Berkati dia ya Tuhan, berkati juga seluruh keluarga besarnya, agar selalu ada dalam perlindungan-Mu dan Engkau pakai dia semakin bisa berkarya di ladang-Mu dimanapun dia beraktivitas. Bapa yang maha baik, kami juga mau belajar dari Suster Faustina untuk menjadi seorang anak kecil di hadapan Tuhan. Walaupun kami lemah, kami akan memperoleh kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak kecil. Urapi kami semua Tuhan agar kami menjadi anak-anak-Mu yang rendah hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.